Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari yang cerah ini, mari bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam renungan pagi. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami aturkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Mu, kami anak-anak-Mu boleh Engkau berikan kesempatan untuk dapat bangun di pagi hari ini, sehingga kami dapat menikmati udara segar di pagi hari ini, dan juga masih dapat menikmati cahaya sinar matahari yang daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami anak-anak hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya apa yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang belas kasihan yang terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Yang demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian. Yang berbahagia ialah yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita jumpai ada banyak orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga mereka terlantar dan kehidupan mereka tidak benar. Artinya mereka hidup di jalan, meminta-minta, dan selalu menunggu akan uluran tangan orang yang memiliki rasa belas kasihan. Bisa kita jumpai biasanya ada di pinggir jalan, atau ada di depan Indomaret, atau juga saya juga sering menjumpai ada di depan Alfamart. Tentu mereka hidupnya terlantar. Mereka tidak memaksa dan mereka tidak meminta paksa apa yang kita miliki, melainkan mereka senantiasa selalu menunggu belas kasihan dari orang-orang. Tentu ada banyak sudut pandang yang mengatakan kalau nanti dikasih berarti sama saja memberi pengemis. Kalau nanti tidak dikasih, diberi, cap tidak memiliki rasa kasihan.
Tapi semua hal itu dapat kita sadari kembali dan kembali kita putuskan dalam diri kita sesuai dengan apa yang menjadi perasaan kita. Ketika kita berjumpa dengan mereka, lalu ada perasaan untuk mau membeli. Kenapa kita harus merasa bersalah ketika memberi mereka? Karena kita pun memberi dengan tulus berdasarkan belas kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang sifat-sifat seperti ini jika berangkat di dalam aturan, ada saja perdebatan yang muncul. Namun jika kembali lagi meneliti ke dalam hati kita, suara hati kita, tentu ada keinginan untuk memberi. Namun bagaimana jika di dalam kehidupan manusia menetapkan atau selalu menerapkan hidup yang egosentris, atau selalu mengedepankan atau hanya memfokuskan pada kepentingan atau keperluan atau kepuasan pada diri sendiri. Tentu dapat kita bayangkan, dan tentu ini menjadi sebuah bayangan yang jangan sampai terjadi. Ada banyak hal yang dapat terjadi. Misalnya, jika manusia berlaku demikian, tentu yang ada dunia menjadi penuh keserakahan dan menjadi penuh ketidakpedulian, karena manusia telah hilang dari rasa belas kasih itu sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita tentang belas kasihan, di mana Tuhan Yesus sebagai teladan kita, sebagai juru selamat yang hidup selalu melandasi pelayanannya dengan rasa belas kasihan. Bahkan Tuhan Yesus pun selalu menjangkau atau merangkul orang-orang yang termarginalkan, orang-orang kecil, orang-orang terlantar, dan orang-orang yang jauh dari hidup yang nyaman. Tentu apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai sebuah teladan yang baik tentang hal belas kasihan. Apa yang dilakukan Yesus ini juga sebagai bentuk perasaan atau sebagai bentuk dari hancurnya hatinya ketika ia melihat orang yang lemah itu tidak berdaya, sehingga ia selalu memperhatikan dan menunjukkan sikap inisiatif untuk senantiasa mau mengulurkan tangan sebagai bentuk nyata dari belas kasihan. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa itu bahwa kata terlantar atau orang-orang yang terlantar tidak hanya melulu berbicara tentang orang yang secara ekonomi sulit, tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi tetapi hatinya kosong karena dirinya terjerat pada kepalsuan dunia yang lainnya. Mereka terlalu memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Namun ada juga memang orang-orang yang secara ekonomi rendah dan mereka terlantar. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada para murid supaya mereka mau menjadi partner kerja Allah.
tentu bukan menjadi hal yang mudah dan sudah kita sadari bersama tentang memiliki rasa belas kasihan. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap sesamanya yang membutuhkan uluran tangan untuk dibantu. Dari sini kita dapat belajar dan dapat merenungkan ketika kita memiliki hati yang taat kepada Yesus Kristus sebagai teladan yang hidup. Tentu juga kita dapat melihat teladannya yang mengajarkan kita tentang belas kasih. Belas kasihan bukan berdasarkan apa yang mau kita tunjukkan kepada orang lain, tetapi belas kasihan itu berangkat dari keinginan hati sendiri dan bukan karena paksaan, melainkan karena ada ketersediaan hati yang mau memberi. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini kami dapat kembali boleh diajarkan tentang makna kasih, belas kasih kepada orang lain. Ajarkanlah selalu kepada kami tentang kepekaan hati dan ketersediaan hati untuk mau memberi, bukan karena kami terpaksa atau karena kami ingin dilihat orang, tetapi karena kami memiliki rasa belas kasihan yang oleh karena teladan Kristus telah juga mengajarkan kepada kami. Tuhan berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kami lakukan dalam kegiatan hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.